Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakrahu ayyatiyar rajulu ahlahu turuqah. Para pemirsa yang bahagia, pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi sehat walafiat. Yang kedua, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa agama Islam sampai ke tengah-tengah kita ini. Para pemirsa yang bahagia, pembahasan kali ini kita akan membahas masalah ketukan laki-laki bagi keluarganya pada malam hari dan tahqiq mengenai pendapat tentang itu. Ketukan laki-laki bagi keluarganya pada malam hari dan tahqiq mengenai pendapat tentang itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Jabir ibnu Abdillah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu ayyatiyar rajulu ahlahu turuqah. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai seseorang mendatangi istrinya di malam hari. Dan lafaz Ahmad, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayat rukor rojulu ahlahu laila. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya di malam hari. Dan di dalam suatu lafaz, ida atola ahadukumul ghaibah falayat rukonna ahlahu laila. Apabila salah seorang di antara kamu pergi lama, maka janganlah ia datang kepada keluarganya pada malam hari. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang mendatangi istrinya setelah sholat Isya. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Ibnu Sures dari seorang dari Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi bahwa Ibnu Rawalah pernah ikut dalam sepasukan tentara lalu kembali dan pulang ke rumahnya dengan menyandang pedang miliknya. Di rumah ia mendapatkan lampu menyala,
maka muncullah keraguan di hatinya, hingga kemudian ia memanjat dinding rumah. Di sana ia mendapatkan istrinya sedang berbaring di atas tempat tidur yang di sampingnya, tampak seperti seorang laki-laki yang rambut kepalanya acak-acakan. Ia bermaksud memukul orang yang di samping istrinya, namun kemudian ia mampu mengendalikan diri. Lalu ia menggamit istrinya, dan sang istri pun terbangun. Berburu-buru sang istri berkata, membaliklah ke belakang, membaliklah ke belakang. Ia Ibnu Rawalah berkata, celaka kamu, siapa laki-laki itu? Ia berkata, ini adalah saudaraku, ia tinggal bersamaku, aku mencuci kepalanya. Ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun melarang mendatangi istrinya di malam hari. Lalu ada dua orang laki-laki tidak mengindahkan larangan tersebut. Keduanya pun pulang di malam hari mendatangi istrinya, dan keduanya mendapat kenyataan bahwa masing-masing kedua istri dari dua orang tadi sedang bersamaan dengan laki-laki lain. Maka ketika hal itu terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bukankah aku telah melarang kalian untuk tidak mendatangi istri-istri kalian di malam hari? Para pemirsa yang bahagia, diriwayatkan oleh Ahmad dari jalan Abu Salamah dari Abdullah bin Rawalah bahwasanya ia pernah datang dari perjalanan di malam hari, lalu buru-buru mendatangi istrinya hingga ia mendapatkan lampu menyala di rumahnya, dan ia terkejut mendapat istrinya bersama sesuatu. Maka ia pun mengambil pedangnya. Sang istri lalu berkata, menjauhlah dariku, si Fulana tengah menyisiriku. Ia pun mendatangi Nabi dan memberitahukan kejadian itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang seseorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari. Para pemirsa yang bahagia, tahqiq hadis. Hadis pertama, lafadz milik Ahmad 3/299 dikeluar dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Jihad bab bi'at turuk di dalam perjalanan 2/81 dengan maknanya. Juga hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah bab layat ruku al-ahlahu lailan ida atola al-gaibah makhofatan ayyakhunahum au yaltamisa ataroh tahum. Tidak boleh mendatangi istrinya di malam hari jika perjalanan memakan tempo lama lantaran dikhawatirkan ia mencari-cari penyimpanan mereka. 7/50 Ahmad 2/299 dengan lafadz-lafadz yang beragam dan perkataannya, dan di dalam satu lafadz yang dimasukkan adalah lafadz Al-Bukhari yang lalu. Para pemirsa yang bahagia, hadis kedua, lafadz milik Ahmad 1/175 dan juga ia meriwayatkannya pada 3/355, 395 dan 399. At-Tirmidzi dalam Abwa Isti'dzan wal Adab bab afi karohiyatit turuk ar-rujulu ahlahu lailah, tentang makruhnya seorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari.
4/166. Dan ia berkata, ini adalah hadis Hasan Sahih. Muslim dalam kitab Al-Imarat bab karohatu at-turuk wa huwa at-tuhul lailal lil mijan waroda min syafar. Makronya at-turuk yaitu datang pada malam hari bagi orang yang datang dari bepergian. 4/587 semuanya dengan maknanya. Dan bagi Abdur Razak 7/495 dari Abdurrahman bin Harmalah, ia berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat peristirahatan, ia menyuruh seseorang untuk berseru, janganlah kalian mendatangi wanita di malam hari. Ia berkata, lalu ada dua laki-laki yang terburu-buru kembali, maka keduanya mendapatkan seorang laki-laki lain bersama istrinya. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, bukankah aku telah melarang kalian untuk tidak mendatangi istri kalian di malam hari? Al-Mu'arros, tempat beristirahat di malam hari. Lihat Al-Fa'iq bil Qori bil Hadis 2/409. Para pemirsa yang bahagia, sababul wurud hadis pertama diriwayatkan oleh Abdur Razak dalam Al-Musannaf 7/496. Hadis kedua lapat hadis milik Ahmad 3/451. Dan hadis ini lebih kuat dan lebih dekat pada sababul wurudnya hadis dibanding dengan sebelumnya. Hal ini tidak boleh dipahami bahwa alasan dari terlarangnya mendatangi istri di malam hari terbatas pada menjaga pelaku dosa dari tersingkapnya sesuatu yang ia rahasiakan. Benar bahwa syariat menganjurkan untuk senantiasa menutup keburukan, namun juga pensyariatan ini untuk menjaga perasaan orang yang baru datang dari perjalanan. Terdapat pada salah satu jalur hadis agar wanita menyisir rambutnya yang kusut dan sempat berhias lantaran lama ditinggal oleh suaminya. Lihat Al-Bukhari dalam kitab An-Nikah bab Tolabu al-Walad, mencari anak. Abu Dawud dalam kitab An-Nikah bab At-Turuk 2/82. Bahkan sebaliknya, bahwa nas larangan tersebut menginspirasikan pada rasa semangat. Para pemirsa yang bahagia, kata at-turuk berasal dari perkataan mereka at-fikni jahlaka, yaitu berikan kepadanya agar ia menerkam ontaku. Lihat Al-Fa'iq fil Qori fil Hadis 2/357. Para pemirsa yang bahagia, sesungguhnya orang yang datang dari perjalanan telah merendam kerinduan yang mendalam kepada istrinya. Jika para istri yang ditinggal merupakan istri-istri yang suka berkhianat, maka upaya-upaya mereka untuk menutup aib tersebut tidak akan bertahan lama. Kewaspadaannya agar keburukan yang ia lakukan tidak terbongkar adalah lebih utama baginya untuk menjaga perasaan yang dimiliki suaminya dibanding jika ia tertangkap basah dalam pengkhianatannya. Adapun jika ia tidak tergolong wanita pengkhianat, maka ia dapat berkemas-kemas mempercantik diri serta hal-hal lain yang dapat mendatangkan kecintaan sang suami. Para pemirsa yang bahagia,
pemilik kitab Al-Fat berkata, batasan untuk larangan ini adalah ketika melakukan perjalanan yang memakan tempo waktu yang lama. Hal ini mengisyaratkan bahwa ilat alasan dari larangan tersebut adalah ketika terwujudnya hal tersebut. Ketahuilah bahwa hukum itu berkisar pada ada tidaknya ilat. Adapun jika seseorang keluar di siang hari misalnya untuk suatu keperluan dan malamnya ia sudah kembali, maka kondisi seperti ini tidak mengandung risiko-risiko seperti yang terdapat pada orang yang melakukan perjalanan yang memakan tempo waktu yang lama. Pergi pada waktu yang lama memberi peluang rasa aman bagi yang ditinggalkan dari kedatangan yang sifatnya tiba-tiba. Maka orang yang datang dengan tiba-tiba setelah melakukan perjalanan panjang, maka ia akan mendapatkan apa yang tidak ia sukai. Maka berdasarkan atas hal ini, maka barang siapa yang telah memberitahukan sebelumnya kepada keluarganya akan kedatangannya, bahwa ia akan datang pada waktu sekian misalnya, maka ia tidak terkandung dalam larangan tersebut. 9-340. Para pemirsa yang bahagia, dan lihat juga pernyataan Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim 4-588, di mana di sana ia berkata, adapun orang yang perjalanannya dekat dan sang istri mengetahui akan datangnya di malam hari, maka hal itu tidaklah mengapa. Sebagaimana sabda beliau pada salah satu riwayat, apabila seseorang di antara kamu lama gaib, dan apabila ia berada dalam rombongan yang besar, dalam rombongan tentara dan semisalnya, dan jadwal kedatangan dan tiba mereka diketahui oleh orang banyak, begitu juga istri dan keluarganya tahu bahwa ia ada dalam rombongan yang akan datang itu, dan tahu bahwa rombongan telah masuk negeri, maka tidak mengapa ia mendatangi rumahnya kapan saja ia mau, karena hilangnya makna yang merupakan sebab terlarangnya hal itu. Apalagi hal itu didukung dengan hadis, sabarlah supaya kamu masuk pada waktu malam, yakni waktu isya, supaya bersisir wanita yang kusut rambutnya dan berhias wanita yang ditinggal lama oleh suaminya selesai dengan sedikit perubahan. Para pemirsa, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada kata yang kurang pas, kurang tepat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan di peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.